Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tematik PKN di tema 6 subtema 2 dengan judul subtema perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, di sini akan ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat bagian yang pertama. Nah, ini ada di buku cetak Bu Pena Ananda halaman 41. Kemudian yang kedua adalah kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat bagian yang kedua. Nah, ini di buku Bu Pena halaman 46. Dan yang ketiga adalah menjelaskan hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Nah, ini ada di buku Bu Pena halaman 52. Kita bahas dulu yang pertama. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat bagian yang pertama. Nah, kita sebagai warga masyarakat itu memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak ini beragam wujudnya sesuai dengan lingkungan tempat tinggal kita. Jika dalam kehidupan sehari-hari itu kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, maka kita akan mendapatkan hak kita. Nah, Ustazah ulangi kembali apakah yang dimaksud dengan kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Nah, kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, jika kita ingin memperoleh hak, maka seharusnya terlebih dahulu kita melaksanakan kewajiban. Sementara tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang kita miliki. Sementara hak itu adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir. Nah, jadi hak ini sudah ada sejak kita lahir ya. Dan penggunaannya itu tergantung pada peran yang kita miliki. Apakah itu sebagai seorang anak, seorang siswa, ataupun sebagai seorang warga masyarakat. Contohnya di sini ada kegiatan api unggun ya, Nak ya. Nah, mendapatkan rasa hangat dari api unggun adalah hak siswa. Sebagai kewajiban dan rasa tanggung jawabnya, semua siswa harus berbagi tempat dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Kemudian yang kedua adalah kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Nah, di bawah ini adalah beberapa contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pelaksanaan kewajiban, di mana kita itu wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah kita wajib mematuhi aturan lalu lintas yang ada di jalan. Dan yang ketiga, kita wajib mematuhi tata tertib di sekolah. Sementara ya, contoh yang kedua adalah pelaksanaan tanggung jawab, yaitu merapikan mainan setelah digunakan, kemudian mencuci kaki dan tangan setelah bermain, serta mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu dan tidak menunda-nunda pengerjaannya. Sementara contoh pelaksanaan hak adalah beribadah sesuai agama masing-masing dengan tenang. Kemudian belajar di sekolah saat jam pelajaran dan menghirup udara segar setiap pagi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Nah, masih ingat ya Nak ya, komik ini adalah suatu gambar seni yang berisi cerita di mana ceritanya ini saling berhubungan dan berurutan. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir. Nah, hak ini bisa didapatkan jika kita telah melaksanakan kewajiban. Jadi kedua hal ini harus kita laksanakan dengan seimbang ya. Jadi kita melaksanakan kewajiban hak secara seimbang. Kewajiban dan hak secara seimbang. Kewajiban dan hak dapat dijelaskan dalam bentuk komik. Nah, untuk menjelaskan kewajiban dan hak dalam bentuk komik, kita dapat menggambar kegiatan masyarakat sehari-hari dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Contohnya di sini, kita buat terlebih dahulu tulisan pendek yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam suatu peristiwa. Peristiwanya di sini adalah kegiatan mengikuti lomba tari di sekolah. Nah, kita baca bersama. Kegiatan mengikuti lomba melibatkan hak dan kewajiban siswa. Kegiatan lomba tari sering diadakan di sekolah. Setiap siswa berhak untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi siapa saja dipersilahkan untuk mengikuti lomba.
Siswa yang ingin menjadi peserta itu wajib mendaftarkan dirinya kepada panitia. Jadi kewajiban kita untuk mengikuti lomba itu adalah mendaftarkan diri terlebih dahulu. Peserta juga wajib menaati aturan lomba. Sebagai peserta, siswa juga memiliki kewajiban lain, yaitu berlatih dan menyiapkan properti tari yang dibutuhkan. Pada saat perlombaan, setiap peserta itu berhak mendapatkan penilaian yang adil. Pemenang lomba juga berhak mendapatkan hadiah dan penghargaan. Nah, ini contoh dari komik tentang hak dan kewajiban ya, Nak ya. Nah, ini adalah gambar atau komik dari mengikuti lomba tari di sekolah. Nah, yang terakhir adalah kita buat kesimpulannya, yaitu hak dan kewajiban sebaiknya berjalan dengan seimbang. Jika kita ingin memenangkan perlombaan, maka kita memiliki kewajiban untuk berlatih dan berusaha dengan tekun. Sama halnya dengan jika Ananda ingin menjadi juara kelas, tentunya kita memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengulang kembali materi yang sudah diberikan, sehingga nanti insya Allah hasilnya akan memuaskan. Nah, saat kita melakukan kewajiban dengan baik, kita akan merasa puas dengan hak yang kita peroleh. Selain itu, hak yang diperoleh setelah melakukan kewajiban yang sebaik-baiknya membuktikan bahwa hak diperoleh dengan cara yang jujur. Baik, sekian dulu materi PKN untuk hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.